الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وخصوصا إلى الحبيب عبد الله بن أبي الحداد وعلى من وصيكنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهداء والحكماء والكرماء وفضلهم منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه سادة الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. وبعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini bersama-sama, kita duduk beribadah, membaca amalan kita, Ratib al-Idrus dan Maulid Habsyi. Dan malam hari ini mengambil barakah, kita membaca manaqib auliya Allah, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib. Jadi ini yang karena dengan izin menyusun Ratibul Haddad, Ratib Al-Haddad yang tadi kita baca adalah Ratib al-Idrus. Jadi yang terkenal itu ada 3 Ratib ya amalannya, yaitu yang pertama Ratibul al-Idrus, lalu setelah beberapa ratus tahun lalu ada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sidin menyusun Ratibul Attas. Sesudah itu ada lagi Ratibul Haddad. Di malam hari ini kita membaca tentang manaqib sidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat serta ridha-Nya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita semua, yang garing diberi kesehatan dan dimudahkan rezeki kita sertaan. Amin ya rabbal alamin. Jadi dengan kita membaca manaqib sidin, bisa mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 2 Ratib sidin, Ratibul Haddad. Beliau seorang ulama besar, wali kutub yang memberikan pendidikan, pengarahan serta tuntunan bagi negerinya yang mempunyai nama lengkap. Jadi nama sidin adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Alwi bin Ahmad bin Abi Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Fakir Al-Alamah Ahmad bin Syekh Imam Abdurrahman bin Sayyid Imam Alawi Ahmad dari Fatih Muqaddam bin Muhammad Sahib bin Ali Khala Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali bin Abidin bin Al-Imam Sayyidina Husain bin Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau dilahirkan pada malam Kamis tanggal 5 Safar tahun 1404 Hijriah di pinggiran kota Tarim yang bernama Subair, Hadramaut, Yaman. Beliau bermadzhab Imam Syafi'i. Ayahnya adalah Habib Alwi bin Muhammad, adalah seorang yang solih dari keturunan orang-orang solih juga. Jadi ketika Habib Abdullah Al-Haddad berusia 4 tahun, dia terserang penyakit cacar yang begitu hebatnya hingga membutakan kedua mata Sidin. Di Sidin umur 4 tahun, mata Sidin buta. Namun musibah ini sama sekali tidak mengurangi kegigihan Sidin dalam menuntut ilmu. Jadi Sidin malah bersemangat menuntut ilmu Sidin, dan Sidin alim, banyak mengarang kitab lah Sidin ini. Habib Abdullah ini banyak karangan Sidin, khususnya kitab-kitab ilmu tasawuf yang dibaca di mana-mana majelis. Padahal Sidin dalam keadaan buta, beliau bersemangat menuntut ilmu. Ia berhasil menghafal Al-Quran. Jadi dia hafal Quran dan menguasai berbagai ilmu agama ketika usianya masih kanak-kanak. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menggantikan penglihatan lahirnya dengan penglihatan batin, sehingga kemampuan menghafal dan daya pemahamannya sangat mengagumkan. Jadi lakas din pahafalan lah alim Sidin. Jadi amun kayak kita ini mata melihat, kada hafal juga. Nah Sidin mata Sidin kada melihat, tapi Sidin hafal, dapat hafalnya karena dijaga akan oleh Allah dari dosa-dosa. Orang-orang wali itu jaga akan Tuhan. Jadi ujar apa guru juga, orang wali ini ada beberapa namanya, ada yang dirinya tahu Sidin wali aja, orang kada tahu Sidin tahu bahwa Sidin wali, orang kada tahu Sidin bilanya ada orang kesalah Sidin api, jadi orang kada Tuhan jadinya Sidin tahu ya. Ada juga yang Sidin tahu diri Sidin wali, orang tahu juga mana itu. Ada juga Sidin kada tahu Sidin wali, tapi orang tahu. Sidin merasa biasa aja. Nah orang-orang ini menganggap Sidin wali, asal beliau wali. Nah yang bahaya juga jatuh guru lah. Sidin kada tahu Sidin wali, orang kada tahu juga. Nah bos itu wali. Jadi tanda wali itu atau tanda-tanda seseorang itu mungkin mendekati jadi wali. Nah, waktu kita ketahui juga supaya kita berhati-hati lawan siapa tahu mereka itu wali. Jadi yang kita menyariki, memusuhi, nah biarlah kita kualat jadinya lah, dan musuhi kekasih Allah Ta'ala. Hati-hati benar ini pian macam-macam, apalagi yang membuka di HP macam-macam. Nah bermusuh-musuhan antara ulama dan Habib ada juga. Jadi antara ulama bermusuh-musuhan nih. Nah itu, jadi kita ada seumpat-umpatan ya. Usia orang itu wali dimusuhi, nah bahaya jadinya nah. Ya, karena mati ada di iman itu benar. Jadi disebutkan dalam kitab ada 3 jenis tandanya, itu orang itu nama dekat jadi wali lah, atau wali lah, 3 tandanya. Walaupun kita kada tahu. Nah, jadi dengan kita
mendengarkan dengan kita tahu ciri-cirinya, lalu kita berhati-hati nih terhadap seseorang itu. Yang pertama aja tandanya adalah orang wali atau mungkin mendekat jadi wali. Itu orang itu dimuliakan atau dihormati oleh ulama-ulama ahli batin atau ulama sufi. Jadi ada misalnya ada ulama itu sendiri itu ahli tasawuf, melihat kasab sendiri terus itu menghormati seseorang walaupun orang tadi biasa aja tapi ulama itu nah hormat lawan sendiri terina. Nah itu bisa tuh orang tuh lali ada orang nih berarti biasa aja pedagang aja misalnya atau orang berhubungan ke tanaman aja, tapi ada ulama hormat jadi ulama tadi ulama ahli tasawuf bisa. Yang kedua tandanya ada ulama ahli sufi, ulama batin nih kata menghormati biasa-biasa aja lawan sidin, tapi ada di diri sidin itu nah karamat, ada karamah, dan orang itu berilmu juga, beribadah rajin juga, bisi karamat, tapi orang-orang ahli tasawuf kadang memuliakan biasa-biasa aja, bisa itulah orang berilmu beribadah juga, walaupun karena mau Jepang terkawi dosa juga nih, dosa tentang zahir. Yang kedua, yang ketiga orang itu kada punya karamah, jadi kada ada karamah apa-apa, dan ulama ahli batin pun kada tahu juga, tetapi orang itu tiada pernah berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, kada pernah. Nah kada menggawi dosa, tapi karamah kada ada membisi, dan kada ada orang-orang wali, orang-orang ahli sufi menghormati sidin. Nah, habis sidin menjaga adalah, nah itu bisa juga. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini sidin seorang wali kutub kekasih Allah. Sidin sejak kecil gemar beribadah dan melatih nafsu sidin. Kegemaran ini membuat neneknya dan kedua orang tua sidin seringkali tidak tega menyaksikan anaknya yang buta ini melakukan berbagai kegiatan itu. Mereka menasihati agar ia berhenti menyiksa diri, jangan abah, jangan nenek. Sidin ini beribadah ini bersungguh-sungguh, bahkan pemalaman kada guring mungkin lah, jadi jangan sampai rasanya kayak itu keuihan. Nah, jadi sidin Habib Abdullah Al-Haddad, nah, demi menjaga perasaan keluarga sidin mengurangi ibadah dan riyadhah untuk menyenangkan orang tua. Ada sidin suka pada ibadah. Nah, beliau tumbuh dewasa di kota Tarim, bekas-bekas cacar tidak nampak lagi di wajahnya. Beliau berperawakan tinggi, berdada luas, berkulit putih dan berwibawa. Tutur bahasanya menarik serta syarat dengan mutiara ilmu dan nasihat berharga. Beliau sangat gemar menuntut ilmu hingga membuatnya sering melakukan perjalanan untuk menemui beberapa ulama. Banyak sekali guru-guru beliau yang merupakan ulama besar di Hadramaut. Beliau telah berguru lebih dari 100 ulama. Di samping kesibukan beliau beribadah dan berdakwah, sesudah sidin ada perintah untuk berdakwah, beliau juga memelihara perkebunan. Sidin artinya berkebun dan memelihara
ternaknya, yang mana dari hasil perkebunan itu beliau gunakan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan para penuntut ilmu dan orang-orang yang tidak mampu. Habib Abdullah Al-Haddad meninggalkan cukup banyak karya tulis, karya-karya yang mengandung nasihat dan hikmah dengan landasan hadis-hadis Nabi, dan ciri khas karangan beliau diantaranya adalah kitab Naskah Ujiniyah karangan Sidin, Da'watul Tammah, Risalah Mu'awanah, ada Sulukul Murid, dan yang lain-lain. Banyak sini mengarang kitab. Itu biasanya dibaca di pesantren, dibaca juga, dibaca di pengajian-pengajian, dibaca kitab-kitab Sidin. Selain itu terdapat ucapan dan ajaran yang ajaran Sidin yang sempat dicatat oleh murid-murid Sidin. Beliau di antara murid Sidin sangat banyak, di antaranya anak Sidin sendiri, yaitu Habib Hasan Al-Haddad dan yang lain-lain. Di antara perkataan Sidin yaitu yang artinya, hai saudaraku di sini, wahai saudara-saudaraku, wajib bagimu berniat baik dan ikhlas. Jadi kita disuruh akan Sidin berniat, niatan yang baik-baik, apalagi dalam kita beribadah, niatan yang baik dan ikhlas. Di samping Sidin mengontrol dan merenungkan sebelum melakukan, sebelum terjun melakukan niat tersebut, karena niat merupakan asas dasar bagi suatu perbuatan, sebab baik buruk dan sah tidaknya sesuatu perbuatan akan mengikuti pada niat. Setengah dari perkataan Sidin lagi, wajib bagimu wahai saudaraku, yaitu mengintai diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam setiap gerak atau diam. Jadi kita disuruh akan Sidin banyak-banyak ingat lawan Allah dengan melihat diri kita, baik waktu berdiam dan bergerak. Ini siapa? Namun dia akan menggerakkan, nah itu disini hati kita ingat banyak dengan Allah Ta'ala dalam satu waktu dan beberapa waktu, dalam getaran rasa hatimu atau kehendakmu dan seluruh keberadaanmu, senantiasa merasakan kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha menguasai kamu. Bagimu tidak ada yang mampu menyembunyikan. Jadi kita kada mampu bersembunyi dari pandangan Allah, selalu diawasi oleh Allah. Jadi perasaan kita, dan tidak ada terlepas dari pengawasan Tuhanmu, sekalipun sekecil biji sawi apa yang ada di bumi dan yang ada di langit. Sekalipun kamu berkata secara keras atau pelan saja, diketahui oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang rahasia dan paling kecil, dan yang paling kecil sekalipun. Dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada, dengan mengetahui dan menguasai serta meliputi Sidin. Oleh karena itu Sidin hanya dengan hidayahnya, pertolongan dan pengawasannya kamu tetap di antara yang baik. Dan hendaklah kamu merasa malu kepada Tuhanmu dengan sebenarnya. Bersungguh-sungguhlah menjauhi larangan, sekalipun dia tidak memandang, sekalipun dia tidak memandangmu. Artinya walaupun tadi makhluk nih kadang melihat, tetapi Allah Ta'ala selalu memandang.
dan bersungguh-sungguhlah menjalankan perintahnya sekalipun dia tidak mengoreksi kamu, dan beribadahlah kepadanya seakan-akan kamu melihatnya. Jadi kita jasidin dalam beribadah rasakan melihat lewat Allah. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Jadi bila kita beribadah, perasaan kita menghadapi pada Allah, rasa hati kita melihat lawan Allah. Amal kata tawa kita jadi rasakan Tuhan melihat kita. Jika nafsumu malas untuk taat kepadanya atau condong bermaksiat kepadanya, maka segeralah ingatkanlah nafsumu bahwa Allah melihat dan mendengar kamu. Dia mengetahui segala yang rahasia dan yang nampak padamu. Maka jika peringatanmu itu tidak bermanfaat bagi nafsumu karena keterbatasan mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatkanlah ia dengan keyakinan bahwa padanya terdapat dua malaikat yang mencatat amal baik dan buruk. Di samping itu, bacakanlah kalimat firman Allah Ta'ala yang artinya, ketika dua malaikat mencatat perbuatan, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Nah, itu kalau keyakinan kita nih, kita ini kemana aja ada malaikat kiri kanan. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada dua malaikat di dekatnya. Malaikat penjaga yang selalu hadir yaitu malaikat Raqib Atid. Jika peringatan semacam ini tidak berpengaruh juga, tadi kita disuruh ingat lawan Allah, tetap saja nafsu kita ada pengaruh lah. Ingatkan malaikat ada kiri kanan, tetap juga ada pengaruh, tetap juga misalnya dosa dijauhi misalnya, maka jadi ingatkanlah ingatkan bahwa kematian sudah dekat. Ingatkan karena kita mati. Bahkan kematian itu merupakan perkara yang samar, yang paling dekat dengan dirinya yang selalu menanti. Nah, gertaklah nafsumu. Jadi kita nih di sini nafsu, kita ancam, kita gertak dengan datangnya kematian yang menimpa pada selain kamu. Coba lihati kawanan matian sudah, abah mini matian juga, jadi sudah. Nah, itu supaya menggertak hati nafsu yang jika kematian itu telah datang kepadanya dan dia dalam keadaan yang tidak diridhoi, apalagi kada diridhoi, naudzubillah, maka akan berbalik menjadi orang yang merugi sama sekali tadi apabila masih mengerja dosa tadi. Jika gertakan itu tidak bermanfaat juga, kada pengaruh juga lawan nafsu ni, maka ingatkanlah dirimu dengan pahala besar yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang taat kepadanya. Kalau aku menggawi kebaikan, dijanji pahala yang gandal. Juga dengan ancaman yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang maksiat kepadanya dengan siksa yang sangat pedih. Nah, ingatkan ajak saja berlawan, ingatkan surga neraka aja ketakutan jadinya menggawi yang dilarang, siksanya yang sangat pedih neraka. Jadi katakanlah kepadanya, wahai nafsu, ingatlah setelah kematian tidak ada lagi keluasan mencari ridha Allah. Setelah mati tidak ada lagi tempat kecuali surga dan neraka. Maka hanya ada dua pilihan bagi dirimu. Jika kamu taat kepada Allah, maka kamu akan memperoleh balasan keuntungan akhirat, keridhaan abadi dalam kehidupan surga, dan dapat merasakan nikmatnya memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat murah lagi sangat memberi anugerah di surga. Nikmat yang paling besar, yang paling nyaman, kada pernah waktu di dunia, yaitu melihat zat Allah. Jika kamu bermaksiat kepadanya, akan membuat dosa, akan membuat kesalahan, kamu dapatkan balasan siksanya, kesusahan, murka, dan tidak dapat merasakan nikmat memandang zat Allah.
kalau ini masuk neraka, nah itu halaka memandang jatuhan dan mendapat siksa serta tertahan di antara lapisan neraka. Sembuhkanlah nafsumu dengan peringatan-peringatan seperti ini, sebab kemalasannya untuk taat kepada Allah dan kesukaannya terhadap maksiat kepada Allah. Nah, karena peringatan semacam ini merupakan obat yang bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit hati. Kemudian perhatikanlah bahwa pengaruh yang terjadi di hatimu jikalau telah kamu rasakan bahwasanya Allah Ta'ala menganggapmu benar, nah punya rasa malu padanya, akan ditandai dengan keenggananmu menentang Allah serta mendorong kamu bersegera menjadi taat kepadanya. Jadi kalau Tuhan memberi, nah maka tandanya kita enggan kadang mau lagi menentang Allah Ta'ala dan kepingin bersegera berbuat kebaikan. Jika kamu telah merasakan begitu, maka hal itu semata-mata dari hakikat muraqabah. Ini dapat hakikat muraqabah katanya lah. Artinya tadi merasa selalu dipandang dekat, dipandang oleh Allah Ta'ala. Jadi walhasil bahwa keutamaan Habib Abdullah Al-Haddad sangat banyak. Perilaku Sidin sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zuhur, dan perkataan nasihat ini diterima oleh segenap masyarakat. Jadi Sidin wafat pada malam Selasa 7 Dzulqa'dah. Jadi ini kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Pada tahun 1132 dimakamkan di Jambal Sidin pekuburan, dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai negeri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan keridhaannya kepada Sidin dan kepada kita atas berkat keridhaannya, dan menolong kita atas pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al lana rabiqata ittisalin bi ahli al-kamali min ibadika salihin warzuqna kamal adabi ma'ahum fi hayati wa ba'da mamatihim. Allahumma ansurna fahad ridwani alaihi wa amitana allati a'udana ladai. La ilaha illallah Muhammadur Rasul al-Habib Abdullah Al-Haddad waliyullah radhiyallahu an. Allahumma shalli wa sallim ala jaddihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bisri nabi wa alihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah.
amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wa'usil wahdi wa tariqat aqbal wa qara'ana min anwa'il khairat ya hadzal majlis al-mubarak hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah wa naqdimu dzalika wa nahdihi ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa qurratu tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumil khususan dari Sayyidah Khadijah al-Kubra, Sayyidah Fatimah al-Zahra, Sayyidina Ali karramallahu Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidina Abidin, Sayyidina Ruhi, Sayyidina al-Muhajir wa Ali Muhammad bin Isa, Sayyidina Fakir Qadim Ali Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Habib Abdullah bin Ali Bakr al-Dus من سلسلة العيد الرشية وخصوصا إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي سيد المولد وخصوصا إلى الحبيب عبد الله بن علي الحداد ثم إلى الشيخ محمد أرصد بن عبد الله البنجري وخصوصا إلى الشيخ محمد زيني بن عبد الله البنجري وإلى وإلى الحبيب محمد القدس وخصوصا إلى روحي المرحوم Putut bin Adung almarhumah Masriyan binti Bustani ila almarhum Putiran bin Haji ila almarhumah Hajjah Jumaah binti Latifah ila almarhumah Salabiyah binti Putiran wa summa ila arwah jami'i masyayikhina summa ila arwah walidina wa ummahatina kharabatina wa jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم غفر الله منكم. Alhamdulillah, terima kasih.